Masih membahas tentang akhlaqus salafus saleh yang mereka itu tidak pernah perhatian membangun rumahnya untuk dihuni berpuluh-puluh tahun. Karena mereka yakin rumah yang akan dibangunnya itu hanya ditinggalin beberapa tahun saja. Maka itu kalau membangun rumah, konstruksinya itu cukup buat 50 tahun, 60 tahun. Kalau bangun masjid, buat konstruksinya yang 50, 500 tahun. Kalau bangun pondok pesantren, buat konstruksinya itu yang buat 500 tahun. Kalau perlu yang sampai kiamat. Biar pahalanya terus ngalir di kuburan. Tapi kenyataannya sebaliknya, hadirin. Bangun rumah, Masya Allah, buat 500 tahun, buat musola, buat 50 tahun. Padahal yang ditinggali lebih lama musola yang dia bangun dibanding rumahnya. Kita bangun rumah miliaran, tapi bangun masjid cari yang murah. Nih, kita kadang mau bangun masjid itu cari yang murah, cari tanah yang murah. Ono sing ngewakofno masjid tanah iku sebelah alun-alun ngono. Ono. Saya sampai detik ini masih menanti berharap ada yang mau mewakafkan tanah di Jalan Ijen buat saya. Kepingin nggih, kepingin tak gawe masjid mbak aku. Kepingin saya buat masjid, kan di situ adanya gereja. Saya kepingin masjid di situ. Jadi supaya ada masjid di daerah situ. Kalau kita lewat itu nggak ada masjid. Mungkin nanti yang akan datang itu kan ada tempat strategis. Apa itu? Museum, mungkin insya Allah museum dipindah tempat lain, terus museumnya dikasihkan saya dikasihkan masjid. Kon kok guyu apa? Jenenge wong ngarep kan gak apa-apa, wong gawe masjid itu tak gawe, ya Allah tak gawe omah ndek kono. Enggak, saya enggak kepingin bikin rumah, bikin masjid di tempat yang strategis. Kita ini kadang kalau bikin masjid, ini lihat masjid ini dulu dibeli di tempat yang strategis. Daerah sini sudah rame, di pinggir jalan gini dibeli dibikin masjid. Dan tidak nanggung ini orang yang mewakafkan ini tidak nanggung. Orang dulu tuh kalau mewakafkan tidak nanggung. Kenapa? Mewakafkan masjid plus rumah di kampung itu ada beberapa. Sate Kairo itu wakafnya sini. Jadi keuangannya untuk bersihin, bayar ini dan itu, walaupun nggak ada yang ngasih. Sewa-sewa ini, ruko-ruko ini semuanya sewa-sewa ruko ini bisa menghidupi sini. Orang dulu tuh kalau wakaf nggak nanggung-nanggung. Sampai nek ngwakafno ngono, mbok ngwakafno masjid terus gawe pom bensin. Kekurangan masjid ngambil dari pom bensin. Wakaf juga pom bensinnya. Ya. Nek gak iso Pertamini gak apa-apa wis. Maknanya hebat, mereka itu hebat. Membangun yang untuk dikubur ratusan tahun, tapi membangun yang untuk dia tinggalin sementara cukup 50 tahun. Ya, nggak perlu kita bikin yang apa? Bagus ini konstruksinya gimana ini? Waduh, ini kuat Pak. Ini 200 tahun ya, terus umurnya wong iku piro? Terlalu angan-angannya terlalu apa? Angan-angannya terlalu panjang. Saya itu lihat di depan mata kepala saya, ada orang bangun rumah, bagus. Orangnya datang berapa bulan sekali cuma lihat, bangunannya wis istimewa wis. Begitu selesai, mati hadirin. Loh bener. Ini orang di depan mata kepala saya ini, saya kenal orangnya dan rumahnya itu dekat rumah saya. Begitu jadi meninggal ya apa kan? Kalau orang itu tahu dia bakal mati, gak mungkin lah nggak omah kayak ngono, nggak masjid deh. Karena manusia itu digiur dengan angan-angan yang panjang, jadilah seperti itu. Ayo coba kalau orang ini dibisiki malaikat, orang ulan mana ketam kon. Waduh, dia nggak mungkin bangun itu, terus batal. Kalau perlu itu bangunan tadi itu
Yang dibangun sebagusnya itu nggak jadi dibangun, dikasihkan pondok saya kalau tahu. Wis kekno sampean tak bangunno pisan. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya gitu. Nah, kita ini semua terbius dengan yang namanya angan-angan, amal. Amal itu angan-angan. Kalau pakai ain, amal itu perbuatan. Tapi kalau pakai alif, amal itu artinya angan-angan. Kita semua seperti itu, bukan cuma yang saya ceritakan aja, kita semua seperti itu. Angan-angan kalau nggak ada sama sekali ya jangan. Nek sampean nggak punya angan-angan sama sekali, urip di masjid tok kok nggak betul. Nggak bakal sampean kerja, nggak bakal urip di oma, di masjid tok kayak kerasa menikmati wis. Terus gimana? Nah, harus tepat takarannya. Makanya Nabi Musa kalau tidak salah, Nabi Musa atau Nabi Isa di Ihya itu diceritakan. Nabi Musa itu lihat ada petani membajak sawah. Dilihatin dia itu petani itu sampai keringetan hadirin bajak sawah itu. Dilihatin. Orang ini kerja ya sampai seperti itunya. Ini karena dia semangat karena punya angan-angan. Iki kok didol payu. Bisa ini, bisa itu. Ya Allah, angkatlah angan-angan dari orang ini. Dongo Nabi Musa. Diangkat oleh Allah. Orang itu langsung meletakkan buat membajaknya tadi itu, kerbau atau sapinya itu diletakkan gak sido wis. Gak jadi udah. Dia duduk, dia termenung ngelamun. Waduh, kok gak kerja. Terus ya Allah kembalikan lagi, kemudian dikembaliin lagi, baca lagi. Setelah selesai dipanggil, kamu tadi saya lihat kenapa berhenti? Kemudian kenapa kerja lagi? Tadinya saya semangat, saya kerja mau cari uang yang banyak. Tapi tahu-tahu terbesit dalam hati saya. Iya lek terus kerja mbok nikmati terus mari ngono dapat hasilnya. Lah lek durung mbok nikmati terus kon mati apa? Kesel mati apa? Ketika saya berpikir seperti itu, langsung wurung, saya enggak kerja sudah. Diem saya tadi. Terus habis gitu terbesit lagi. Tapi belum tentu saya mati. Bisa jadi sekarang, bisa jadi musik nanti, tak kerja maneh kerja lagi. Nah, kalau umpama sampean semua di sini ini nggak punya angan-angan sama sekali ya bahaya. Wis hidup cuman di atas sejadah. Tapi karena punya angan-angan, nah kita masih kerja cari rizki Allah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan ini bahaya. Makanya segala sesuatu itu nggak boleh berlebihan. Berlebihan bahaya. Amal yang berlebihan. Amal itu angan-angan tadi itu. Makanya dia katakan, kalau untuk para santri apalagi ulama, diingatkan di sini, jangan pernah membangun rumah yang dihuni untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Sampai dia dikatakan, ketika Abul Abbas itu bangun rumah, dia ngeluarin duit sekitar mungkin 70 juta untuk bangun rumah, dimarahin oleh gurunya. Ya. Ngapain kamu nyewa buat rumah 700 juta? Kalau 1/10-nya 7 juta kau buat nyewa tahunan kan cukup. Setahun 7 juta, setahun 7 juta, sudah kau bisa pakai ini 10 tahun. Tapi kalau di waktu 10 tahun kau meninggal, kau nggak akan ada tanggung jawab. Rumah sewaan. Sampai seperti itu hadirin. Jadi nggak mau beli rumah, suruh nyewa rumah. Daripada mengeluarkan uang sebanyak itu untuk investasi dunia bukan akhirat. Ini memang seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan lebih afdol lagi uang 70 juta itu 7 juta buat nyewa, sisanya 63 juta sodakohkan ke masjid. Bayang no. Kenapa? Karena kalau sampai kau meninggal di tahun tersebut, kau masih punya banyak investasi akhirat, dunia nggak ada tanggung jawabnya. Makanya
dalam hadis itu diriwayatkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj seperti ini, Rasulullah itu ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Yang pertama ketika ditunjukkan neraka, uritun nar wa raaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat neraka dan penghuninya terbanyak adalah perempuan. Kenapa? Li'annahunna yakfurna, karena mereka itu membangkang. Kafir itu membangkang. Ayakfuruna billah, mereka membangkang kepada Allah, kafir kepada Allah. La yakfurnal ashir, membangkang kepada suami. Yakfurnal ihsan, dan dia itu tidak mengingat-ingat akan kebaikan suaminya. Walau ra'aita ihdahunna walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Sebagian perempuan itu kalau kamu baikin dia, satu dahar itu satu zaman, 10 tahun kamu baikin dia, kemudian kau salah sekali, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak lihat kebaikan di dirimu sama sekali. Ini kan artinya orang yang enggak syukur. Jadi kebanyakan perempuan itu masuk neraka karena membangkang ke suami, enggak terima kasih kepada suami. Itu penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Sekarang kalau penghuni surga kebanyakan masakin, orang miskin. Makanya Rasul mengatakan ketika lihat penghuni neraka banyak orang miskin, Allah mahyini miskinan, ya Allah uripno miskin, matikan miskin, bangkitkan dengan orang miskin, karena orang miskin mayoritas penduduk ahli surga. Jadi orang miskin itu malaikat ate hisab itu males. Oh, bos ngerti dihisab. Kalau orang kaya itu kan banyak hisabnya, tokomu papat, motormu telu, omamu, tanahmu dihisab, uang ini kemana, dapatnya kemana, terus buat apa, ini semua. Jadi KPK ngono, ditanya satu-satu. Coba sampai kena kenalan KPK. Yang ditangkap itu adalah pejabat-pejabat yang sugih-sugih. Sebab kalau dihitung-hitungnya kan enak. Pejabat melarat mbek KPK dihitung apa nih hitung? Ya. Didelok duit ini gini Bang 250.000 ada. Yang kaya-kaya itulah yang disorot. Wah, ini dihitung. Ya. Begitu pula ketika kita nanti di akhirat. Orang miskin jarine malaikat pas lewat waktu hisab. Assalamualaikum salam. Wah, wong sugih melarat terus mlaku wis. Loh, gak mbok takon tak gak usah wis kesuwen kon ngare. Pejabat-pejabat wong sugih kan, oh ini lho gua kan. Dihitung satu persatu. Masya Allah, badan bicara, ini bicara semua, keuangannya, waduh, hisabnya panjang kayak Abdurrahman bin Auf. Sahabat loh Abdurrahman bin Auf ini, perang gak tahu ninggal loh. Tapi uangnya banyak karena pintar kerja. Ketika keluar dari satu pekerjaan, Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Allah kesian Abdurrahman. Aku dengar Rasulullah mengatakan bahwa Abdurrahman nanti ketika di Sirat nanti lewatnya berangkang karena banyaknya perhitungan hisab dengan Allah. Iki Abdurrahman bin Auf. Yang apa? Uangnya banyak, sahabat Nabi, misi seperti itu. Iku Abdurrahman bin Auf. Apa mana Haji Abdurrahman? Tambah lagi hadirin, gimana? Makanya itu orang miskin itu memang di dunianya nggak enak, tapi di akhiratnya enak hadirin. Di akhiratnya enak. Lah kalau sudah di akhirat, kalau orang kaya itu terjerumus, apa kata di tafsir Sawi itu disebutkan, nyeselnya orang kaya itu ketika disiksa sama Allah baru 1 detik. 1 detik ini belum, ini bakal selamanya loh disiksa. Ini cuma 1 detik disiksa. Tek, katanya apa? Demi Allah, kenikmatan yang aku nikmati mulai lahir sampai mati
tidak sebanding dengan 1 detik siksaan Allah di neraka. Iku sik 1 detik, gimana 1 jam. Kita ini memang ya penyakit ini. Terlalu panjang angan-angan kita. Kayak kita ini bakal hidup selamanya hidup di dunia ini. Memang seperti itu. Itu yang namanya manusia itu seperti itu. Ketika ngaji, nuntut ilmu dekat ulama, baru berubah. Iya, Rek. Terus jangan cuma ngomong akeh tunggal. Dunya sedilu. Dungo sedilu subuh gak tangi, dungo sedilu. Enggak, itu biasa ngomong orang. Bahwa dia bakal mati, itu percuma. Omongan seperti itu enggak penting, yang penting dalam hati. Perasaan dihantui bahwa dia enggak selamanya hidup di dunia. Sampai kalau ada orang ya sakit, ingat mati, itu bagus. Ada orang itu enggak ingat mati, tapi kalau sakit ingat mati. Ada enggak yang kayak gitu? Kalau sudah sakit terus marah, ya Allah, ya apa nek mati ya Allah. Saya berapa kali sama teman saya kayak gitu. Kalau sudah sakit langsung ya Allah, wasiat-wasiat. Itu bagus. Kata Imam Haddad yang enggak bagus itu sudah sakit sik gak eling mati ya. Sik titip, tolong ya. Tukuku genakno sampai didol. La haula wala quwata illa billah. Aku wasiat ya, sampai aku mati tolong. Tokoku iki jok sampai didol, kelolaan terus. Ya Allah, ini masih berpikir mengelola hartanya di sakaratul maut. Ini sudah parah kata Imam Haddad. Parah sudah. Mestinya orang sudah mau meninggal gitu mikirku tolong ya, omaku iki kekno masjid. Omaku iki sing metan aku kono iku kekno itu sudah pikirannya dia akhirat. Kalau sudah enggak ada pikiran kayak gitu parah. Amalnya sudah parah. Jadi ada orang hebat, gosirul amal kayak sahabat. Siap mati kapan saja. Ini gosirul amal ini. Ada lagi orang yang tolil amal tapi masih mending. Loro kalau dapat musibah langsung ngiling mati. Ada lagi yang na'udzubillah sudah nggak ingat belas sama yang namanya kematian. Hatta walaupun sakit pun yang dipikirkan masih dunia. Maka itu disebutkan bahwa pernah suatu saat ada sahabat namanya Usama. Usama ini beli barang nyicilnya apa namanya? Temponya 1 bulan. Jadi Usama ini beli barang tempo 1 bulan. Kemudian sampai ke Rasulullah kabar ini. Rasul mengatakan, ala ta'jabuna min Usama al-mushtari ila syahrin. Hei sahabat, kau enggak heran dengan apa yang dilakukan si Usama? Dia kredit bayar barang yang dia beli tempo 1 bulan. Bayangno. Koyok-koyok Usama ini jamin bulan depan masih hidup. Waduh, berat. Inna Usama latawilul amal. Usama itu ya Allah, angan-angannya terlalu tinggi, bayangkan. Kanjeng Nabi dengar Usama kredit saulan, dibilang kon lali mati ya. Ya apa kira-kira lek Kanjeng Nabi krungu sampean KPR 20 tahun ya. Beli rumah KPR berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun KPR. Jare malaikat mendem wong iki. Saulan ya. Kita beli handphone 1 tahun itu belum tentu umurmu mbek handphone iki tuwekan sampean. Iso-iso nggih. Handphone sik apik sampean wis matek ndisiki. Nah seperti itu. Makanya beliau mengatakan wallahi, demi Allah, aku kata Rasulullah,
Aku itu nggak mengangkatkan kakiku kecuali belum aku kembalikan, aku sudah diambil nyawaku duluan. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah kalau jalan, nah ngangkat gini tok ini, belum tentu saya bisa nempel yang kedua. Mungkin saya sudah diambil sama Allah. Yang kedua, kalau aku membuka mataku, belum tentu aku bisa memejamkan lagi dan aku sudah diambil oleh Allah. Kemudian kalau aku makan belum tentu selesai aku kunyah, mungkin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kematian itu ada di hadapannya senantiasa. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yaqul ya ibna Adam innama anta ayyamun fakullu yaumin yamdi faqad madha ba'duk. Menungso, kau itu hanya sekedar rangkaian hari. Sampean iki rangkaian hari. Uripmu iku 2000 dina. Uripmu iku 3000 dina. Uripmu iku 2500 dina. Kamu tuh rangkaian. Begitu hari itu hilang dikurangi 2499. Karena ajal sudah tahu semua. Jadi berkurang sampai waktunya meninggal. Innama anta ayyamun. Kau ini rangkaian hari. Maka kalau hari satu berjalan, hilang satu. Nah, usiamu tadi itu. Ya. Lah iya. Hilang satu usia niku dijupuk Nurkroti tar. Hilang 365 hari kan. Begitu hilang, umpamane sampai niki umure 5.000 hari. 5.000 hari itu berapa tahun nanti? Bagi 365. Enggak ngol kalkulator. Orang umur 60 tahun itu berarti 60 kali 365 ya. 21.000 hari. Anggap iki umure 30.000. Lumayan nih, 70 lebih umurmu. Ya. 30.000 hari. Umurmu ini 30.000. Jadi Anda ini sudah begitu dilahirkan sama Allah, ya. Ketika dilahirkan oleh ibu, tsumma yunfakhu firruh. Wa yuktab, kemudian ditulis amalu wa ajaluh, ajalnya ditulis fulan 30.000 dino. 30.000 hari. Begitu matahari terbenam, jebret ngurangi siji. Baru lahir sih disusui, iku argone wis kurang ya. Ngurang siji. Sudah enggak 30.000 lagi, 20 sekian, 29.000 sekian, kurang. Begitu umur setahun 365 hari, kan argo kan berkurang, umur berkurang. Tuku roti tar. Terus dikei lilin. Panjang umurnya. Salah. Ente umure, berkurang ini. Saya heran, ini kadang-kadang heran sama orang ngadain ulang tahun. Saya terus terang paling gak seneng di ulang tahun ini, tapi lihat kayak hadiah seneng aku. Tapi kalau saya dirayakan ulang tahun gak suka, eling mati. Apa maneh wis dikei kuitar ngono ono umure, waduh. Nggih. Enggak tahu ya, mungkin karena kakek saya juga gitu. Kakek saya itu Habib Abu Bakar itu umurnya 100 lebih. Kuat orangnya, enggak pernah makan di luar, hidup makan di rumah, rapi orangnya. Kakek saya itu kalau ditanya umur ngamuk. Habib berapa umurnya? Jawabannya mesti kon mati ndisi pokoknya. Paling nggak mau ditanya umur. Wah, ingatannya kuat, ya, ingatannya kuat. Saya diceritain oleh ayah saya, diceritain paman saya, diceritain Hami Abdullah Al-Haddad itu. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, terus tahun 2 tahun lagi datang, ingat kamu 2 tahun pernah ke sini. Iya, bukan 2 tahun, belum. Setahun 9 bulan yang lalu. Sampai iling, detil. Orangnya ingatannya kuat.
Nah niku paling nggak senang karena apa? Orang kalau mikir hadirin, kita ini rangkaian hari. Kita ini rangkaian hari yang semakin hari itu semakin berkurang. Makanya kalau umpama kita ini nggak punya angan-angan dan amal, urip iki bingung mikiri argo tok iki. Berak, mari ini maghrib rek kurang umurku siji ya Allah. Atau kalau mungkin kita dikasih tahu sama malaikat. Begitu sampean lahir langsung dikei bon ngono mbek malaikat. 31. Lah itu kan enak enggak kalau kayak gitu? Tambah nggak bisa hidup sampean. Mikiri rek 30 aduh rek kurang sekian umur. Duduk kurang didik ya Allah, kurang didik ya Allah. Tambah hidup was-was terus. Tapi karena nggak tahu terus kita dikasih angan-angan, wis kayak umur biro 100 tahun urip iki. Kecuali orang-orang yang berilmu, dia senantiasa menganggap kematian besok akan datang. Jadi saya siap mulai sekarang. Ini yang hebat. Makanya Rasulullah kan ngajari apa? Shollu sholatal muwaddi'. Kalau sholat itu sholatnya orang yang mau meninggal dunia kayak seakan-akan itu akhir sholat. Sampean coba ya, sampean coba. Saya kasih tips bagus untuk ibadah, khususnya bulan Ramadan. Sampean yakinkan bahwa Ramadan yang nanti ini akhir Ramadan buat sampean. Tahun depan itu sudah nggak ada Ramadan. Iso sampean mati atau kiamat, terus ngono iki. Kalau sampean yakinkan seperti itu, istimewa. Sampean Ramadan gak ninggalno salat 5 waktu di masjid, gak ninggalno sing jenenge tahajud, gak ninggalno tarawih, witir. Masya Allah, gak gelem ngerasani wong iki akhir cukup tahunan Ramadan tak lewati, gak oleh apa-apa. Aku mosok sik lewat Lailatul Qadar iki. Nah, kalau sudah seperti itu bagus. Jadi harus mikir seperti itu. Ini mungkin terakhir Ramadan. Mungkin setelahnya mungkin kiamat atau mungkin mati, wallahu a'lam. Harus berpikir. Karena sudah berapa Ramadan lewat dalam kehidupan kita hadirin. Tapi kita segitu-gitu aja. Nih. Saya cuma mau ngasih masukan kalau Ramadan nanti, kalau tadarus di musola atau masjid sing suarane enak-enak ae. Jadi Ramadan supaya kroso. Nek sing gak enak aku ya Allah, ngare luwe, ngare ngerasani wong. Ngapunten. Orang ngaji di masjid suaranya nggak enak, itu malah bikin orang ngerasani riba. Apa maneh sing ngrungokno kiai. Ndelok tajwid gak karu-karuan kabeh. Rasane kudu nguntalno mik nang ngene lambene. Kok yo pede kok niku ngaji bauan keliru kabeh. Jadi kalau mau pakai tadarus pakai mikrofon, saya harap yang suaranya enak-enak saja. Jadi wong kafir iku krungu ngono iku seneng hadirin. Enak rek. Tapi kalau yang suaranya enggak enak, merebeki kuping, opo sih wong Islam iki Allah, suara koyo ngene, jarat-jarat enggak ada kayak iso turu. Iya tambah enggak seneng. Saya berapa kali tuh di Aceh saya pernah ada suara enggak enak, ada bule waktu itu ngamuk, sampai bentrok antara bule sama orang setempat. Saya jadikan orang penengah, gimana Habib? Gak bisa jawab aku. Kenapa? Karena gak bisa nyalakan buline ngamuk. Wong aku kiai aku kudu bludrek ngrungokno suarane kok. Kalau suaranya enak, Abdul Basit wis gak apa-apa kon nek gak ono sing suarane enak. Nggih tip ae. Abdul Basit Mesir ku. Enak. Waduh mlebu Islam. Enak rek wong Islam rek. Ngajine mbek suarane masyaallah. Kayak ada orang bule naik atas bangunan yang tinggi di Maroko. Pas waktunya adzan saut-sautan. Oh, enak-enak. Adzan itu mbek enak. Nah itu terus apa namanya? Bule itu masuk Islam. Lalu ngrungokno adzanmu ya murtad bule iku. Allah. Aduh ya Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa kana Yahya bin Mu'ad yaqul man jaa wa qassura amaluhu lam yajid syaitan mahalan fi qalbi. Orang yang suka lapar dan orang yang angan-angannya itu pendek, setan itu mau cari tempat di hatinya untuk menggoda enggak ada, wis gak iso wis. Ya opo rek, jare setan tak kongkon maksiat eling mati, wis gak mungkin.
Kayak ceritanya ada kaum solihin. Nah, ini orang itu subhanallah ya. Ingat mati itu baik. Ada sebagian orang soleh, ya, sholat di sungai, di Nil atau di Furat, di Nil mungkin. Allahu Akbar. Di sungai, sebelahnya sungai. Kok lewat ngawur ada? Ada kapal, di kapal itu suara gendang. Suara gendang, istilahnya dangdutan, terus yang nyanyi, yang joget orang tari perut. Ngebor ngono. Goyang ngebor. Sing liyane kotekan. Di depan orang sholat, santri-santri ini ngamuk. Orang ajar. Ngelamak di ngarepe kiai gak duwe akhlak. Sudah namanya santri, punya ghirah, enggak apa-apa. Lihat orang nggak ngehargain gurunya ngamuk, gregetan. Begitu salam selesai, Syekh, iya Pak, saya tegur ya mereka ini. Nggak usah. Mungkar ini Syekh Jarno. Tak dongakno. Ud'u alaihim ya Syekh, dongakno sing elek, ojo dongakno sing apik. Mbok kelep, mbok opo malik iku. Ya wis tak dongakno. Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid ya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan juga nanti di akhirat ya Allah. Loh. Ya apa sih Syekh ini? Allahumma kama adzaqtahum halawatul ma'siyah fa'adzikhum halawat munajatik. Ya Allah, kau berikan kepada mereka nikmatnya maksiat, rubahlah, gantikan mereka merasakan kenikmatan ibadah kepadamu ya Allah. Dia apa sih? Wis gak iso ngomong amin, amine mbek gak enak baca amin. Ya. Sudah jalan itu, tang-tung joget-joget. Akhirnya jalan sampai di tengah jalan mau berhenti. Sing bagian kotekan moro mandek. Mari ngotek dangdut ngono. Terus moro meneng. Yang joget ya mandek pisan lho, apa iki? Berhenti apa kan? Diem. Ya apa iki, Dul? Apa kan iki? Diam. Gak aku jek tas iki mikir. Nek umpama pas kotekan kayak gini, terus moro-moro mati ya apa aku iki. Dia ngomong gitu, menggetarkan yang hadir semua. Tok wedi kabeh. Iya rek. Waduh, untung loh kita masih dikasih umur sama Allah. Untung ini kapal masih bisa berlabuh. Berarti kita masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Rek, cukup rek ngene-ngene terus rek. Mandek ya wis. Ayo wis mandek tobat. Sak kapal tobat semua. Subhanallah. Ya itu begitu orang itu ingat mati, berubah semua itu. Saya kenal ada orang kaya, soge. Orang kaya ini bangun masjid milik pribadi 160 miliar. Iku tukokno bakso kelep yang Arab ini. 160 miliar itu masjid di sendiri. Dia bangun masjid buat rumah dibangun sendiri, nggak pakai bantuan orang. 160-an. Tapi ngelambiar haji. Sik suka maksiat. Suka maksiat. Ya, wong lek kakean dhuwit lak bingung mbuak dhuwit iku nang ndi. Terus gak karu-karuan ya judi, gawe iki gak karu-karuan. Akhirnya ibunya mati. Kakaknya mati. Pamannya mati, dalam waktu 6 bulan 3 mati. Kayak dipecut hadirin. Gara-gara itu langsung bangun masjid.
Jadi maknanya orang itu kalau sudah ingat mati berubah. Ini orang kaya raya maksiat. Begitu ibunya mati, dia mati berubah, dia langsung ngerem, langsung mulai berpikiran akhirat, bangun masjid 160 miliar. Ya saya tahu kekayaannya triliunan, ya uang segitu nggak banyak buat dia. Tapi ya mending lah. Tapi kenapa dia bisa berubah seperti itu? Cuman gara-gara satu, eling mati. Itu. Jadi intinya di situ. Makanya dikatakan di sini tadi, orang kalau sudah dalam hatinya angan-angannya itu pendek dan dia nggak suka kemewahan, setan ini nggak punya tempat untuk menggoda. Kemudian wagat agamus shalah marratan bi hadrati Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah taala fagaddamu fakiran li yusalli bihim fa'aba wa qala akhaf an amut fi shalah fa ushawwis 'ala nas salatahum fa'azamu alaihi faqalu bi syart an la usalli bikum salatan ukhra faqala lahu Ma'ruf inda dzalik ta'akhkhar ya akhi fa innaka rajulun mukhallid takhaf awalan annaka tamut fi shalah thumma tuhaddithuka nafsuk annaka ta'ish ila salatin ukhra thumma qadima ghairuhu fa shalla bin nas. Suatu saat qomat dikumandangkan di hadapan Ma'ruf al-Qurhi. Kemudian beliau orang-orang mendahulukan fakir yusolli bihim, seorang santri untuk jadi imam. Tak mau santri tadi itu, tak mau. Alasannya akhafu an amut fi shalah, saya takut mati di tengah-tengah sholat hingga akhirnya saya merepoti orang yang sholat di belakang saya. Ya. Alasannya dia nggak mau jadi imam, mau mati. Nek mati nanti buat orang-orang ini kacau semua sholatnya. Fagala ya fa'azamu alaih fagala bisyarat ya, tapi dipaksa. Ayo wis gak popo ta, gak popo. Ya wis dengan syarat setelah sholat ini saya nggak mau lagi jadi imam sholat kalian lagi. Ya wis iki apa? Iki terakhir. Mari ngono gak mana jadi imam. Akhirnya dijawab sama Ma'ruf al-Qurhi. Faqala lahu Ma'ruf inda dzalik. Mas, ta'akhir ya akhi. Mundur, ojo dadi imam kon. Kenapa? Fa innaka rajulun mukhallid. Kon iki gak jelas. Pertama, kamu mengatakan takut mati di sholat. Kayak seakan-akan ini sholat terakhirmu. Aku wedilek iki engko mati, kan kayak seakan-akan sholat terakhir. Kemudian dirimu mengatakan kepada dirimu, apa lintasanmu tadi mengatakan kepada dirimu, kau mengatakan bisyarat nanti ini sholat terakhir, selanjutnya jangan lagi saya jadi imam. Berarti kamu masih berpikir misi ada sholat lagi. Ya. Berarti gak beres kau ini. Kata-katamu mengatakan bahwa saya takut mati di tengah-tengah sholat, bohong. Karena kamu masih ngomong, tapi syaratnya nanti sholat lagi saya nggak mau jadi. Berarti kamu mesti ada harapan, mesti sholat lagi. Berarti kamu mesti punya angan-angan. Faquddima ghairuhu fa shalla bin nas. Akhirnya wis ojo didadekno imam iki. Iki sinetron tok iki. Iya. Nah, memang nggak sedikit orang meninggal dalam keadaan sholat itu nggak sedikit, dan itu kenikmatan yang nggak ada duanya itu. Ya, sebagaimana yang kemarin baru beberapa hari yang lalu, Kamis yang lalu, saya ngadakan haul di pondok saya, hari Kamis itu, haulnya Habib Muhammad bin Ali As-Sajjad, panggilannya As-Sajjad, memang ahli ibadah. Pas ziarah ke Tarim, sholat di Masjidil Muhdhar, jadi imam, karena beliau juga qadhi. Jadi imam, tengah-tengah sholat, sujud, kok lama nggak bangun-bangun, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nggak usah pakai sakratul maut, nggak pakai macam-macam. Allahu Akbar, katangi. Ya apa? Lho Beb,
tetangga saya juga matinya sujud loro weteng iku duduk sembayang. Ono sing loro weteng sampai sujud mati. Ini ndak, ini sholat dalam keadaan wudhu. Akhirnya anaknya lihat seperti itu, oh iki ono apa-apa iki bapak iki. Akhirnya istikhlaf, sholat diteruskan, selesai dipanguni, meninggal dunia. Masya Allah. Rebutan sak tarim. Ya, untuk meletakkan jenazahnya di rumahnya hingga akhirnya disolati, dan sampai saat ini beliau sampai dipanggil dengan as-sajjad karena ahli sujud. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.